Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, Fadil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 212. Man lam ya'rifin ni'ama biwuzdaniha arafaha biwujudi fuqdatiha. Siapa yang tidak mengenal harga nikmat ketika adanya nikmat itu, maka ia akan mengetahui harga kebesaran nikmat setelah tidak adanya atau lenyapnya. Siapa yang tidak mengenal nilai sebuah nikmat, baru ia akan mengetahui harga nikmat itu sesudah nikmat itu hilang. Kita duduk jarang bersyukur, punya pantat, tidak ingat. Tapi ketika nanti ambeien, bisul, atau tulang ekor bengkok, baru kita tahu betapa mahalnya duduk yang enak itu. Sekarang kita tidak ingat, mata bisa berkedip sendiri itu sebuah karunia. Tapi ketika mata kita tidak bisa berkedip, atau kedipnya tidak sama satu sama lain, baru tahu betapa mahalnya bisa kedip dua-duanya sekaligus. Kita tidak tahu mahalnya kaki, kecuali nanti kalau sudah mulai ada asam urat, mulai ada masalah dengan kaki, kita baru tahu bahwa jalan seimbang, bisa jalan tegak, itu nikmat yang besar. Sangat banyak nikmat dari Allah yang kita tidak menyadarinya ini sebuah nikmat. Karena kita tidak menyadari nikmat, kita tidak mensyukurinya. Baru tahu nanti kalau sudah tidak ada. Begitu pula nikmat adanya orang tua, baru tahu nanti kalau orang tua sudah tiada. Kita kehilangan kesempatan masuk surga lewat pintu keridhaan orang tua. Sama di Darut Tauhid juga, banyak yang tinggal di sini tidak merasakan ini sebuah nikmat. Bekerja di lingkungan pesantren, rezekinya insya Allah halal. Tiap waktu sholat diingatkan untuk sholat, tidak ke masjid ditegur, malam dibangunkan tahajud, siang disuruh saum Senin Kemis, Quran harus baca. Mungkin ada yang merasa beban, tapi nanti sesudah pindah ke sebuah tempat yang jauh dari masjid, tidak ada ilmu, tidak ada yang mengingatkan, maksiat gampang, baru terjadi ini. Syukur. Ini dengar dari santri yang pernah pindah dari sini, sekarang ingin balik lagi ke sini. Ketika tahu bahwa tidak mudah untuk mendapatkan lingkungan yang mengajak orang beriman dan dekat dengan Allah. Sekarang nikmat apa yang paling besar dalam hidup ini? Satu, nikmat penciptaan. Kita ada, ini nikmat. Karena kalau tidak diciptakan, kita tidak ada. Nikmat kedua sesudah penciptaan adalah nikmat diurus oleh Allah. Kebayang kita diciptakan, tidak diurus oleh Allah, berat sekali. Kita tidak mungkin mengurus tubuh kita sendiri tanpa pertolongan Allah, mustahil. Kita tidak mengerti bagaimana
urusan tubuh ini bisa berlangsung sempurna. Sedikit saja saya ceritakan hadirin. Seminggu yang lalu diperiksa darah, ternyata kolesterol tinggi. Itu saja tidak mengerti kenapa kolesterol saya tinggi. Diterjemahkan oleh dokter, ini ada LDL, kolesterol yang tidak baik, yang kalau menempel pembuluh darah akan menyempit sehingga nanti pecah, mungkin jadi serangan jantung kalau di sini, atau jadi stroke, lumpuh sebelah. Oh iya, berarti selama ini 50 tahun lebih lancar. Tidak disyukuri. Kita tidak tahu ini pembuluh darah lancar. Kenapa mampet sekarang? Karena sudah tua, memang beda enzimnya. Kenapa saya begini padahal saya rajin olahraga? Padahal makan dijaga, kata dokter. Suka ngemil tidak? Oh iya, makan dijaga cuma 2 kali sehari, tapi di jalan 3 jam, 4 jam, cistik, rokdok hadirin, semua yang terlarang dimakan. Habis 1 kardus. Ternyata itu yang membuat tidak disiplin. Saya baru mengerti betapa rumitnya darah di tubuh ini. Ada HDL, ada LDL, ada kolesterol total, ada trigliserida. Masya Allah. Segala macam. Tadi diperiksa darah, segala macam itu. Kita tidak tahu itu, benar? Baru tahu ketika mulai mampet. Nah, semua itu nikmat dari Allah, diurus tiap saat, gratis. Periksa darah mahal hadirin. Selama ini tidak diperiksa, beres. Siapa yang ngurus? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya jarang mensyukuri darah saya lancar, enzim saya bagus, ya, karena tidak menyadari bahwa tubuh ini diurus oleh Allah. Tadi berkumpul dengan sahabat-sahabat dari DIF dan dari SLB. Apa artinya? Terima kasih. Karena tidak mendengar. Tidak pernah ada suara, sepi. Kita jarang mensyukuri. Tahu rasa syukur telinga normal? Semua lakukan, tutup sebelah telinga yang kanan, sing kedap. Bagaimana rasanya? Tidak stereo. Enak tidak? Enak tidak? Kalau nyebut tidak, begini deh, jangan begini ya. Tidak enak kan ya? Coba tutup dua-duanya. Memang saya nggak keluarin suara saya. Kebayang tidak kita sepi begitu setiap waktu kan? Kita jarang mensyukuri telinga ini, benar? Suatu saat dulu ada santri doakan saya. Kenapa? Saya kemasukan air telinga saya. Lah, terus gimana? Biasa kan? Tapi tai kupingnya jadi keras. Tai kuping jadi keras, iya. Sampai dibor 2 kali. Tolong gak enak sekali. Dibor, saya ketawa terbahak-bahak. Gak kebayang kuping dibor. Allah tahu tuh. Dia menderita, saya tertawa. Itu sore, pagi harinya diajak berenang di Karangsetra. Gak pernah berenang di sana, sesudah besar. Pada subuh berenang, jam 6:30, deng. Sebelah, deng. Masya Allah hadirin,
siang-siang makin gak kedengaran, 2 kali dibor di THT sampai minta maaf, dik punten saya sudah ngetawain, baru tuh hilang tuh. Repot sekali hadirin, azan, ngimamin, ceramah dengan hanya tidak stereo begini. Kita tidak menyadari stereo itu karunia Allah, benar? Jadi kalau orang menderita sebetulnya bukan kurang karunia, tetapi kurang bersyukur. Ini ngangguk ini kan karunia ya. Coba kalau cuman bisa ke bawah nggak bisa naik lagi. Untuk begini-begini ini otot ini tuh harus naik turun, digerakkan. Coba kalau nggak berhenti, saya sudah selesai ceramah sudah begini. Ini ketawa itu karunia, hadirin. Kompak, suara didengar, perintah ke telinga, dari telinga ke otak, kamu harus ketawa sekarang. Tidak boleh telat, ya kan? Coba kalau delay setengah jam di jalan sendirian. Ketawa itu nikmat besar, karena untuk tertawa harus diterjemahkan benar. Ketawanya juga nadanya terukur. Itu kan paru-paru. Kita suara ini naik. Coba kalau ini nggak kebuka, jadi seperti mules. Jarang kita merasakan ketawa itu sebagai nikmat, benar? Bagi saudara yang tidak jerawatan, jarang mikir itu sebagai nikmat. Lah saya sekarang lagi jerawatan, gak bisa ditahan hadirin. Tetap ngejenol. Allah kalau mau gampang sekali. Mari kita fokus kepada nikmat yang Allah beri. Hasilnya apa? Hasilnya kita jadi husnuzon kepada Allah. Kita jadi mengenal rahmat Allah, kita jadi tidak takut dengan nikmat-nikmat yang belum Allah berikan, karena kalau kita syukur, kita yakin Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Banyak yang disyukuri atau sedikit bersyukur. Pernah seorang raja melihat ada orang kaya ini, raja kaya, lihat dari jendela, dia lihat itu tukang kebun enak, kerja tidak beban pikiran, istirahat di bawah pohon nyenyak, kemudian makan apa adanya juga enak. Lah saya pusing jadi raja, padahal maaf kurang enak, padahal makan enak, kasur empuk, luar biasa, segala ada. Kenapa kok itu nikmat? Kelihatannya ada yang salah di poster nih. Halo, A, B, yang mana? Yang enak? A, B. A, B. Tanya ke menterinya, kenapa itu dia merasa bahagia sekali padahal tidak banyak rezekinya. Akhirnya cara ngetesnya adalah pakai tes 99. Apa tes 99? Kita cek apakah kebahagiaannya ini bisa langgeng atau tidak. Makalah tolong dikirimlah oleh menteri tersebut
99 dinar. 99 dinar dalam sebuah kotak, tapi kotak itu diberi tulisan 100 dinar. Kasih, wah dia gembira dapat 100 dinar. Dihitunglah, kok cuma 99? Terus dihitung, jatuh di mana nih? Mulailah dia sibuk memikirkan yang 1 dinar. Besoknya dilihat oleh sang raja tukang kebun itu. Loh, kok tukang kebun itu sekarang murung? Kenapa? Ya itulah raja, tes 99. Saya kirim 99 dinar, tapi saya tulis 100 dinar. Jadi dia sedang memikirkan 1 dinar. Padahal kemarin dia tidak punya uang. Tiba-tiba ada yang ngasih uang 99 dinar. Tapi sibuk memikirkan yang 1 dinar. Kemana jatuhnya? Siapa yang ngambil? Bukannya mensyukuri 99 dinar. Yang dia juga tidak pernah berpikir uang itu bakal ada. Nah itulah kita. Kita sibuk memikirkan yang belum ada. Padahal Allah memberikan luar biasa setiap saat. Benar? Benarkah hadirin? Mudah-mudahan sesudah pertemuan ini setiap kali kedip kita bersyukur, alhamdulillah. Nafas, alhamdulillah. Bertemu orang, alhamdulillah. Mungkin adik-adik pernah mendengar kisah orang kaya yang belum beli tanah sepetak. Dia tuan tanah ini sudah membeli hampir semua tanah. Tinggal sepetak, rumah tidak mau dijual. Jengkel sekali. Ini orang udah miskin, sombong, rumah jelek, tidak mau pindah. Tiap hari dia memikirkan rumah orang itu. Padahal dia punya rumah banyak, punya tanah luas, tapi sibuknya mikir tanah orang itu, tanah petani itu. Saking jengkelnya dia datangi. Pas didatangi rumah itu, sang petani sedang sholat duha. Selesai sholat, doa, kelihatan nikmat. Selalu wiridnya itu hamdalah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Karim. Sampai berlinang air mata. Si orang kaya ini tuan tanah takjub. Rumah jelek, tanah sepetak, tapi seperti yang bahagia sekali. Penasaran, diketok pintu, tok tok tok. Alhamdulillah ya Allah. Pegang telinganya. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya Allah. Waalaikumsalam. Tambah hamdalah. Saya nih tamu, lihat saya. Alhamdulillah ya Allah. Tunggu, ini kenapa hamdalah terus? Apa yang kakek lakukan? Saya sedang bersyukur sekali. Orang tidak punya rumah, saya punya rumah. Orang tidak punya tanah, saya punya tanah. Kenapa saya ketok alhamdulillah? Saya jadi ingat punya telinga yang mendengar suara diketuk, alhamdulillah. Ketika salam kok alhamdulillah, saya bersyukur ada yang mendoakan saya dengan salam, alhamdulillah. Waktu Bapak suruh lihat saya jadi ingat punya mata, alhamdulillah. Geleng-geleng kepala. Sekarang saya mengerti kenapa saya hidup tidak pernah bahagia. Walaupun saya punya harta melimpah ruah, karena saya sibuk memikirkan yang tidak ada, bukannya sibuk mensyukuri yang ada. Terima kasih
kakek sudah menyadarkan saya salah selama ini. Pulang bilang ke istrinya, Bu, saya tahu penyebab kita tidak pernah bahagia. Kita kufur nikmat. Kita lebih sibuk memikirkan yang tidak ada daripada mensyukuri yang ada. Saya dapat pelajaran dari si kakek. Alhamdulillah Pak, kalau gitu sebagai terima kasih pindahkan tuh kakek ke rumah yang bagus. Bapak rumahnya banyak kosong, lebih baik diisi kakek. Biarlah kakek di sana ibadah, Bapak dapat pahala. Benar Ibu. Balik lagi ke sana, Kek. Terima kasih. Kakek sudah membuka hati saya. Sebagai rasa terima kasih saya, silakan kakek pindah ke salah satu rumah saya yang paling kakek suka. Semua kebutuhan makan dicukupi. Apapun yang kakek mau saya beri. Karena kakek sudah membuka hati saya. Pergi sana. Orang nggak tahu diri. Loh, kenapa kakek marah? Rumah segede gini saja saya sudah susah mensyukurinya. Apalagi rumah yang gede. Pergi. Tak kepikir jawabannya begitu. Karena saudara mau jadi yang kakek itu kan. Kita sibuk juga ingin dikasih oleh orang. Walaupun hanya cerita. Ayo hadirin. Mari kita nikmati, syukuri setiap pemberian Allah belum jadi kebaikan kecuali kalau sudah disyukuri. Ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Sungguh menakjubkan orang yang beriman semua urusannya baik dan tidak ada yang demikian itu kecuali orang yang beriman. Ketika dia diberi nikmat, syakar, dia bersyukur, maka fakana khairullah, itu baik baginya. Ketika dia diberikan ujian, dia bersabar, itu baik baginya. Makanya nikmat itu bukan ada pada nikmatnya, tapi kebaikan itu ada pada syukurnya. Makin banyak bersyukur, makin banyak mendapat kebaikan. Orang yang tidak syukur walaupun banyak nikmat, makin banyak mendapat laknat. Na'udzubillahi min dzalik. Yakfi, cukup. Ada pertanyaan? Silakan. Terima kasih dari Darul Amal Bandar Lampung. Mana Bandar Lampung? Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga jadi amal. Namanya mirip. Darul Amal ke Darul Tauhid. Tidak ada amal tanpa tauhid. Jangan-jangan jodoh nih. Terima kasih. Ada pertanyaan silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Yang mau saya tanyakan mengenai pekerjaan. Saat ini pekerjaan saya jualan online seperti itu. Yang saya tanyakan bagaimana saya bisa mengasih contoh kepada anak untuk tidak memegang HP, sedangkan saya sendiri tidak bisa lepas karena terkait dengan pekerjaan seperti itu. Terus yang kedua, kebetulan saya ada di Korea Selatan. Yang saya tanyakan, setiap jam pagi itu selalu ada kajian dari AA. Kadang kita harus milih, harus baca surat Al-Quran yang istiqomah atau dengerin AA. Kalau tidak seperti itu kita terbatas dengan waktu pekerjaan. Jadi kalau harus milih salah satu seperti itu. Yang saya tanyakan, lebih baik saya harus baca Al-Quran atau dengar kajian AA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana supaya anak tidak meniru megang HP sedang bapaknya pekerjaannya pakai HP, begitu? Benar sekali ya. Atau dijelaskan yang bapak ini bekerja untuk menafkahi keluarga dan ini
tempat bekerja Bapak? Masih umur 2 tahun, A. Diusahakan anaknya dewasa lah ya. Atau itu mah diatur we hadirin. Anak 2 tahun dia ngobrolnya sesuai dengan anak 2 tahun ya. Diurus aja yang gitu-gitu mah hadirin ya. Saya jadi bingung jawabnya. Yang kedua, milih mana, baca Quran atau dengerin Agim? Jelas milih Al-Quran. Sepanjang baca Qurannya niatnya benar, caranya benar, bisa nambah iman. 4, bisa nambah iman, nambah amal soleh, nambah tawasobil haq, nambah tawasobil sabar. Apalah artinya ceramah Agim ya. Kalau toh ceramah ini pun bisa nambah iman, nambah amal soleh, atau diatur sedemikian rupa. Dah kan sehari 24 jam, benar? Kan sehari ada di Korea berapa jam hidupnya? Kan? 24 jam sama kan? Iya, ya sudah diatur saja. Gitu. Atau nggak bisa ditandingkan ceramah saya dengan Quran ya. Tetapi sekali lagi ada yang baca Quran tapi tidak merubah apapun. Keyakinan tidak nambah, amal tidak nambah. Boleh jadi niatnya yang kurang pas, dikejar target, malu oleh teman kita belum store odoj misal. Jadi Quran hanya sebuah rutinitas tanpa niat yang jelas, tanpa pemahaman, tanpa target untuk jadi amal soleh. Kalau gitu perlu didampingi ilmu lain supaya baca Qurannya bisa meningkat kualitas. 4 itu ya. 1 nambah iman, 2 nambah amal, 3 tawasobil haq, 4 tawasobil sob. Itu yang dinamakan beruntung. Ya, penanya selanjutnya. Coba dari Lampung ya. Mudah-mudahan tidak ada yang berat pertanyaan. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, nggak usah memaksakan diri ya, Bu. Tidak ada lagi yang lain. Kalau tidak ada selesai ini kan? Baik, kalau tidak ada berarti selesai ya. Apa mau nanya? Serius? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang diri pribadi saya. Kebetulan saya Tanya tentang diri pribadi. maksudnya pendapat AA tentang diri saya. Menurut pendapat saya sedang lelaki ya. Ya, Silakan. saya udah menderita sakit lama selama kurang lebih 6 tahun. Sakit sudah 6 tahun. Betul, 6 tahun. Sakit apa? Kata yang mengobati kebetulan masih di sini Ustaz Jamaluddin, saya terkena sihir. Kena sihir. Itu sudah lama. Namun belum kunjung juga sembuh. Sudah beberapa kali enak, sudah badannya udah sembuh, kemudian sakit lagi. Saya mau bertanya bagaimana caranya supaya saya doa saya lebih didengar oleh Allah gitu. Caranya bagaimana? Karena udah berbagai macam cara saya lakukan gitu. Sudah tahajud? Sudah. Khusyuk tahajudnya? Wallahu alam. Sudah baca Quran? Baca Quran. Paham yang dibacanya? Sedikit saja. Sedikit. Sudah istighfar? Istighfar sudah. Sering menangisi dosanya? Kadang. Kadang-kadang. Berarti kualitasnya yang perlu ditingkatkan ya? Siap. Jadi kadang kita sudah merasa beramal, tapi kita suka lupa mengevaluasi kualitas amal kita. Kalau jumlah sudah dirasa cukup, mungkin kualitasnya yang belum bagus ya. Ya, siap. Ini suara ini keluar dari diri saudara bukan? Oh iya. Ya. Insya Allah saya. Ya. Maksudnya lagu-lagu ini. Oh bukan. Oh, tentu panitia mengerti ya. Jadi kalau kita mendengar seperti ini, kita harus bersyukur kita ada di masjid, benar?
Dan jangan marah kepada yang bersangkutan. Karena kalau beliau sudah tahu manfaatnya di masjid, pasti dia akan ke masjid. Ya. Ya begitulah ujiannya. Kita teh ada security-nya enggak, Den? Mungkin dibantu diingatkan baik-baik ya. Yang paling tepat diajak ke sini. Hadapi dengan senyuman. Begitu. Coba ditingkatkan kualitasnya ya deh ya. Baik, insya Allah. Ada juga yang suka nanya, saya tuh sudah tahajud, sudah saum, sudah istighfar. Kenapa hutang saya belum lunas? Nah, sudah merasa berbuat itu sebuah masalah baru. Karena harusnya saya akui tahajud saya belum khusyuk. Istighfar saya hanya baru di mulut. Saum saja hanya baru saum perut. Mungkin itu, ya. Terima kasih ya. Sudah dapat jawabannya? Insya Allah. Ya, kualitasnya deh, ya. Terakhir, ya. Ini program apa ini, Adek? APW 3. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ini terkait ayah. Kebetulan Ada seorang ayah gitu. ayah saya. Nah, kebetulan beliau tinggal di kampung, saya tinggal di Tangerang Selatan. Itu teh kebetulan atau kenyataan? Kenyataan. Ya, maaf ya kan kebetulan celeng gitu. Maaf ya, supaya lebih pas. Ya. Silaturahmi hanya setahun 2 kali. Usia saya- berapa ayahnya? Tahun ini 79. Ya, Beliau sampai sekarang belum mau sholat. 10 tahun lalu saya sebelum punya banyak ilmu pernah memberitahu ya supaya sholat. Mungkin dengan cara saya kurang tepat, akhirnya orang tua tidak suka. Sejak saat itu saya tidak berani untuk memberitahu karena sudah jarang ketemu. Sekali ketemu takutnya ada gap gitu ada. Akhirnya saya hanya bisa berdoa, sholat dan semampu saya. Yang ingin saya tanyakan, apa yang harus saya lakukan karena bakti saya hanya bisa melalui doa dan hanya mengirimkan sedikit rezeki supaya orang tua sebelum wafat ya. bisa husnul khotimah. Assalamualaikum. Sering telepon nggak? Alhamdulillah sering, tidak habis seminggu 2 kali atau sekali. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali, ya. Itu kalau telepon enak gak suasananya atau? Alhamdulillah enak, cuma ada kaitan beliau pendengarannya sudah berkurang, jadi Harus sering- teriak-teriak. iya, jadi sering dikasih ke ibu gitu. Iya. Apa kesukaan beliau? Kalau beliau nonton wayang kulit atau sepak bola sih. Iya. Kalau makanan sudah berkurang karena giginya sudah tidak Kurang, ada. ya. Ya. Ini ujian. Yang bisa membulak-balik hati hanyalah Allah. Satu, jangan pernah berputus asa dari pertolongan Allah. 2, bertobat. Siapa tahu selama ini cara kita salah, niat kita salah, atau kasih sayang kita ke orang tua kurang. Coba dibacakan surat Luqman ayat 14-15 dan seperti apa nih yang harus dilakukan untuk yang beda akidah sekalipun, ya. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن
وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Perintah berbuat baik kepada orang tua bukan hanya untuk orang tua yang sudah soleh saja. Orang tua yang beda akidah dan mengajak kepada yang salah, itu tidak kita ikuti ajakannya, tapi tetap harus berbuat baik. Saran saya pertama adalah berbaik sangka kepada Allah, karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Yang kedua, tobat. Jangan-jangan selama hidup ini kita kurang perhatian, kurang akhlak, kurang tulus, ya. Yang ketiga, teruslah berbuat baik. Apa yang disukai, misalkan kalau bapak minta motor, mau dibelikan tidak? Kan? Mau. Mau. Beliau tapi nggak bisa naik motor lagi. Saya cuma ngetes saja. Kalau dikasihin karena bapaknya nggak bisa naik motor, gitulah. Jangan suka hitung-hitungan. Kalau orang tua mau apa, kalau ini bisa membuat hatinya semakin luluh. Ingat pada waktu perang Hunain, orang-orang musyrikin yang baru masuk Islam dikasih ghanimah banyak, karena itu bisa melembutkan hatinya. Kalau pendekatannya lewat harta, harta saja dikasih. Ustadz Antonio Safi'i pernah cerita, orang tuanya kan tidak Islam, ibu bapaknya, saudaranya juga tidak Islam, jadi bertanding memberikan kebaikan kepada orang tuanya. Kakaknya ngasih, beliau juga ngasih, lebih banyak pemberiannya. Allah tahu kepedihan kita sebagai anak, keprihatinan kita, harapan kita. Kemarin ada seorang ibu mu'alaf yang orang tuanya belum Islam, tapi sudah meninggal. Karena tahu tidak bisa berbuat banyak, menangis saja. Nah, Allah tahu bagaimana si ibu ini sayang ke orang tuanya, sangat menginginkan orang tuanya selamat. Walaupun kita tidak bisa mendoakannya, tapi Allah Maha tahu isi hati. Gitulah, berbuatlah yang sesuai syariat.